makanan lain apa di rumah ini selain tempe? Ngapain lo lihat-lihat? Kamu kenapa sih, Nih? Pulang-pulang kok marah-marah? Gimana nggak mau marah, Bu? Udah perut lapar, tapi yang dilihat cuma makanan kayak gini terus. Tiap hari makannya kalau nggak tahu tempe. Gimana mau sehat, Bu? Kalau memang itu yang ada, berarti memang cuma itu yang bisa kita beli. Kalau mau makanan yang lebih enak, duit dari mana? Harusnya kamu tuh bersyukur, Nih. Kita masih bisa makan tiap hari. Kamu terima kasih sama Allah. Udah, sekarang mending kamu mandi, terus kamu sholat. Ini mau makan, bukan mau sholat. Astagfirullahaladzim. Kamu udah berani ngelawan ibu kamu? Bu, buat apa kita sholat kalau hidup kita tetap kayak gini? Sholat. Apa, Bu, yang kita dapat dari sholat, Bu? Dari sejak Bapak masih hidup sampai meninggal 5 tahun yang lalu, Aini berusaha menerima kenyataan kalau ini memang takdir yang harus Aini terima. Selama 5 tahun, Bu, Aini sholat 5 tahun. Memohon agar hidup kita bisa berubah dan jadi lebih baik. Tapi apa yang kita dapat, Bu? Apa yang Aini dapat? Aini harus berhenti sekolah karena ibu nggak mampu bayar uang sekolah. Dan sekarang Aini harus menerima kenyataan ini lagi. Kak Aini kok ngomongnya gitu sih sama ibu? Diam lo! Sebentar lagi lo akan ngerasain hal yang sama kayak gue. Sebentar lagi lo akan diberhentiin dari sekolah karena lo nggak mampu bayar uang sekolah. Cukup! Emang bener kan, Bu? Emangnya ibu mampu membayar semua kebutuhan hidup kita hanya dari mengandalkan dari hasil cuci baju orang-orang dan jualan keripik singkong keliling ini? Hah? Kak Aini, kalau tahu hidup kita susah, mestinya Kak Aini bantuin ibu dong. Bantuin apa? Bantuin nyuci baju orang-orang. Kak Aini kan bisa cari kerjaan lain. Kerja? Cuma punya ijazah SMP mau kerja apaan? Kalau mau berusaha pasti bisa, Kak. Diam lo! Makan nih tempe, makan nih tempe. Cukup! Cukup, Aini! Cukup! Aini! Kalau kamu mau cerita aja, aku pasti dengerin kok. Gue lapar. Bang. Udah. Ya. Nih, aku perhatiin belakangan ini kamu jadi sering ngerokok. Kenapa sih, Nih? Udah deh. Gue makasih banget lo udah beliin gue nasi goreng. Tapi udah deh, lo gak usah ikut-ikutan nasihatin gue. Gue tuh udah sumpah sama nasihat. Gue habis berantem sama nyokap gue. Ya udah, kamu cerita tapi pelan-pelan ya. Lo tahu kan gimana susahnya hidup keluarga gue. Dari sejak bapak gue masih ada sampai sekarang sama sekali gak ada perubahan. Gue tuh capek harus hidup miskin kayak gini. Gue tuh malu kalau kadang-kadang harus makan aja gue harus minta tolong sama lo. Nih, ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa gimana maksud lo? Lo pikir gue nggak malu? Ya udah. Terus tadi masalahnya apa? Bisa berantem sama ibu kamu? Dia nyuruh gue sholat tapi gue nggak mau. Loh, kamu nggak mau sholat? Bukannya Aini yang aku tahu tuh rajin sholat terus pintar ngaji. Aku ingat dulu waktu kita masih sekolah pasti kamu yang selalu dikirim untuk lomba tilawatil Quran, ya kan? Itu kan dulu. Sekarang itu percuma untuk gue kalau sholat tiap hari. Kenapa?
Soalnya hidup gue gak ada yang berubah. Gue tetep aja susah. Malah gue harus berhenti sekolah. Tapi nih kamu... Udah deh. Gue gak mau ribut sama lo gara-gara lo nasihatin gue. Makasih nasi gorengnya. Nih kamu kemana? Gue mau pulang. Nih. Ini. Aida? Kok sudah pulang? Memangnya sekarang jam berapa? Loh, kamu kenapa? Kamu kenapa? Hah? Hah? Kok nangis sih? Aida disuruh pulang, Bu. Aida belum bayar uang sekolah. Aida malu sama teman-teman. Bener kan apa gue bilang? Kemarin baru gue bilang, sekarang udah kejadian kan? Lo disuruh pulang kan? Lo malu kan? Sama, gue juga kayak gitu dulu. Sekarang lo rasain deh. Udah gak usah nangis. Mendingan sekarang lo sholat. Lo sholat, terus lo minta deh supaya lo gak diberhentiin dari sekolah. Lo sholat sampai lo capek. Terus lo tunggu deh tuh, permintaan lo dikabulin apa enggak? Nggak bakal. Aini. Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Emang bener kan, Bu? Emang ini jawaban dari doa-doa Ibu selama ini? Keterlaluan kamu. Ayo tampar, Bu! Ayo tampar! Ibu tuh seharusnya malu. Karena Ibu nggak pernah bikin kita bahagia. Aini! 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 Aini kembali! Bu, kalau Aida bilang Aida kecewa karena hidup kita susah seperti ini, Aida nggak bisa sekolah lagi. Apa Ibu juga akan nampar Aida? Aida! Aida! Ini uang untuk bayaran sekolah Aida. Kamu kasih dia jangan sampai telat, ya? Nih, ambil. Makasih ya. Terima kasihnya jangan sama aku, tapi sama Allah. Allah, kalau mau nolongin aja deh. Nggak usah pakai nasihatin segala. Iya, maaf nih. Basi lo. Ini denger dulu. Aku bukannya mau nasihatin kamu. Aku cuma ngingetin kalau bantuan itu datangnya dari Allah, bukan dari aku. Apa bedanya? Nih. Maaf, Heh, mata lo buta ya? Kalau jalan lihat-lihat dong. saya minta maaf, Mbak. Nih. Mas, maafin dia, Mas ya. Gak apa-apa. Mas, maaf, Mas. Mbak. Tunggu sebentar, Mbak. Mau apa sih lo? Maaf, tadi saya nabrak Mbak. Saya nggak sengaja. Terus sekarang lo ngikutin gue mau ngapain? Oke. Kenalkan, saya Angga. Lo mau apa sih? Saya fotografer. Boleh kita bicara sebentar? Mau ngomongin apa? Kita jangan bicara di sini. Kita bicara di restoran aja biar saya yang bayar. Bang, nggak usah takut. Saya nggak ada niat jahat kok. Jadi model. Yang bener lo. Bisa aja masa muka kayak gue. Emang muka kayak gue bisa jadi model? Makanya tadi tuh saya pertama kali ngeliat kamu, wajah kamu itu fotogenik. Makanya saya bela-belain ngejar kamu. Terus? Oke, terus sekarang gini, kalau kamu tertarik ya, ini kartu nama saya. Oke?
Kebetulan saya lagi cari model-model baru untuk cover majalah. Siapa tahu kamu bisa. Yang bener. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke kantor. Saya tunggu. Gue jadi model. Kenapa gue nggak pernah sadar ya? Kalau muka gue itu ternyata cantik. Gue nggak akan ngelewatin kesempatan ini. Kalau gue nanti betul-betul jadi model seperti yang Angga bilang, oh, udah pasti hidup gue akan berubah. Semua orang akan kenal sama gue. Dan yang pasti, gue akan kaya. Aini, sholat dulu sana. Aduh, Ibu stop deh, Bu. Gimana Ibu bisa stop bicara? Kalau anak Ibu jauh dari jalan Allah. Ini waktunya sholat Isya. Adikmu lagi sholat. Kamu malah pasang musik mencongkak-mencongkak begitu. Masya Allah, Aini. Apa sih yang ada di pikiran kamu? Mendingan kamu sekarang ambil air wudhu sholat. Biar pikiran kamu tenang. Ibu tuh yang harus tenang. Emangnya gue ngeganggu apa? Kalau mau sholat, ibu aja sana yang sholat. Nggak usah bawa anak. Astagfirullahaladzim. Gue tuh udah capek sama sholat, sembahyang, dan tetek bengek lainnya. Ibu aja sana sama Aida yang sholat sampai jidat ibu hitam. Udah sana, jangan ganggu gue. Permisi, Mbak. Oh ya. Pak Angga ada? Mbak udah bikin janji dengan Pak Angga? Belum. Kata Pak Angga, saya bisa datang kapan aja dan bisa langsung ketemu sama dia. Oh, harusnya Mbak bikin janji dulu. Tapi tunggu dulu ya. Maaf Pak, ada yang mau ketemu dengan Bapak? Namanya Mbak? Saya Aini. Namanya Aini Pak? Oke, baik Pak. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Mbak duduk aja dulu di situ. Makasih ya, Mbak. Ya. Nanti malam jangan sampai telat ya, Mas. Aku mau Mas Angga datang. Soalnya ini spesial banget buat aku. Oke, gue masih datang. Ya. Ya. Pak Angga, ada tamu buat Bapak. Oke, syarat awalnya saya harus mengambil beberapa foto kamu karena itu sangat menentukan sekali untuk kontrak kerja kamu. Gimana? Oke. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Gini. Kamu harus rileks, ya. Rileks aja. Ya, kamu harus rileks, tenang. Coba gaya yang lain. Apa? Gini. Terserah kamu. Apa gimana ya? Pokoknya rileks ya. Nah, itu tuh cantik tuh. Cantik.
Tahan ya, tahan. Ya. Iya gitu. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, ketiga ya. Ya, coba. 1, 2. Ayo duduk. Wah, nggak kerasa ya. Sekarang udah jam 9 malam. Untuk hari ini kita cukup dulu. Nanti kamu saya kasih kabar, dan saya yakin pasti kamu keterima. Masa sih? Tapi gue kan belum pengalaman, Mas. Udah, kamu gak usah takut. Saya yakin kamu pasti bisa. Dan asal kamu tahu loh, kamu itu sebenarnya berbakat.